Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang adik sekalian yang berbahagia. Semoga senantiasa berenergi, diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah SWT. Semoga sehat pula di rumah. Mari, alhamdulillah kita akan berjuang bersama-sama. Siang hari ini kita memasuki pertemuan kedua materi Serblog Kewirausahaan. Sekali lagi bukan sekedar untuk mencari nilai rapot, tapi memang ini adalah materi pendidikan jiwa. Oke ya? Baik. Adik sekalian berbahagia, pada kesempatan yang indah ini ya, Ustadz ingin membawakan sebuah materi ya tentang perilaku kerja prestatif ya. Ini untuk jadi pengusaha ini penting banget ya. Kenapa? Karena pengusaha itu dia berposisi sebagai peran sentral ya. Bahkan dia berposisi ya, jika sudah punya karyawan banyak, dia berperan dan harus punya motivasi ya, untuk menjaga kelangsungannya, menjaga kelangsungan pekerjaan para karyawan ya. Maka tidak boleh loyo atau sekedar udahlah hancur aja usahaku. Nah, kalau udah jadi pengusaha, dia sedang menanggung ya hajat hidup ya keluarga karyawan-karyawannya. Nah, maka dari itu sebelum jadi pengusaha atau jadi wirausaha, memantapkan hati, belajar dahulu mengenai perilaku kerja prestatif adalah suatu kebutuhan. Oke ya? Siap belajar? Oke, next. Baik, kenapa sih ini kita perlu pelajari? Ini gambar foto dari Prof. Ronald Kasali. Di samping kiri ini bukan narasi gagasan beliau ya, tapi dekat dengan gaya-gaya pemikiran beliau. Yang kami tuliskan di sini atau kami tampilkan di sini ya. Prof. Ronald Kasali adalah pemilik rumah perubahan ya. Jadi dia penggagas besar, kemudian ya isu-isu yang harus segera dimengerti oleh rakyat Indonesia tentang disruptif era ya, suatu keadaan yang kemudian ya, membuat tataran kehidupan berubah dengan cepat dan disadari ya. Tanpa disadari perubahan sangat mendasar terjadi di berbagai sektor kehidupan ya, baik ekonomi, transportasi ya, maupun komunikasi dan lain sebagainya ya. Transportasi luar biasa sekarang, kita saksikan bagaimana nasib kemudian para ojek konvensional tanpa kita sadari tiba-tiba langsung gulung luar biasa digantikan dengan ojek online ya, yang kemudian tukang becak dan sebagainya yang menunggu di depan stasiun, lalu kita saksikan sudah ada tukang-tukang ojek online yang kemudian dipesan melalui aplikasi. Ini keniscayaan. Nah, maka seorang yang memiliki perilaku kerja prestatif adalah pengusaha yang kemudian menyadari bahwa persaingan itu bebas. Nah, ini disadari benar-benar bebas persaingan itu. Dan perubahan itu yakin semakin cepat. Perubahan itu semakin cepat. Derasnya situs informasi yang semakin luas. Nah, ini keniscayaan nih. Iya. Kalau nggak bisa mengikuti ya tertinggal kemudian. Nah, kenapa tertinggal? Kenapa tertinggal? Kenapa tertinggal? Ya karena tidak bisa mengikuti. Tidak mau mengikuti, bisa jadi enggan. Nah, atau keterbatasan SDM. Padahal bergerak cepat ya industri komunikasi dan perkembangan teknologi itu. Ya, tukang ojek jadi tiba-tiba terkalahkan dengan ojek online. Ya, pos yang dulu kemudian mengirim surat, berapa tahun yang lalu ya, 10 tahun lebih yang lalu, sekarang sudah bergeser ke pesan singkat melalui WhatsApp, ya, melalui pesan. Dulu ada HP kemunculan, kurang tidak lama setelah HP mulai familiar di Indonesia misalkan ya, berapa tahun saja, sekarang tahun 2021 sudah sangat familiar dengan jaringan 4G, 5G yang membuat orang bisa bertatap muka. Dulu tidak bisa dibayangkan lintas pulau tatap muka secepat itu. Karena jaringan yang super cepat, orang bisa live streaming, mengaji bersama, diskusi bersama ribuan orang dalam satu waktu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, maka disadari atau tidak bahwa pengusaha harus menyadari itu. Persaingan itu bebas, perubahan yang semakin cepat, derasnya akses informasi yang semakin luas. Ya, ini ya, silakan ya. Jadi hanya ada tiga kemungkinan ya, yaitu menang, bertahan atau kalah. Nah,
Itu. Kemudian yang kedua adalah perubahan yang semakin cepat itu tentu ya dalam segala bidang merupakan perkembangan iptek ya yang akan membuat segala informasi ya dapat diperoleh masyarakat luas dengan sangat cepat ya. Bagaimana kita bisa mensiasati itu? Nah, semoga adik-adik sekalian calon pengusaha mau bertumbuh. Nah, mau bertumbuh. Punya mental kerja prestatif. Oke. Nah, kemudian ada potensi untuk maju. Nah, potensi untuk maju ini kita coba bareng-bareng pahami dari Stephen Covey dalam bukunya yang berjudul First, Famous First. First, kemudian dia mengatakan ada 4 ya, potensi untuk maju ini. Yang pertama adalah self awareness, punya sikap mawas diri, ya kesadaran diri yang kuat ya. Ya, apakah yang saya lakukan ini berdampak seperti apa? Kira-kira akan seperti apa? Kondisiku begini ya, kondisi usahaku begini, sikap tindakanku sudah tepat atau belum? Ya, apa yang bisa aku perbuat ya? Ya, menghadapi klien, menghadapi kemudian mental usaha, menghadapi klien, menghadapi karyawan ya. Bagaimana dia bisa mempertahankan pekerjaan karyawan kepada pimpinan kayak gitu ya. Yang kedua adalah call sense yang mempunyai arti mempertajam suara hati ya. Jadi penting banget seorang pengusaha itu punya kepekaan yang bagus ya, kepekaan yang bagus ya. Mawas ya, mawas. Kepekaan yang bagus suara hatinya itu sangat tajam, maka disarankan benar pengusaha itu kemudian firasatnya kalau ingin bagus memang harus punya amaliyah. Kita tulis di sini ya. Ya, ini penting sekali. Pengusaha itu sangat perlu yang namanya amaliyah atau punya istilahnya adalah amal soleh yang bagus pengusaha itu. Biar dia punya firasat ya, karena ada kaidah risyah itaku firasatal mukmin yang zuru binurillah. Takutlah kamu pada firasat seorang mukmin itu karena firasatnya dicahai oleh Allah. Ya, takutlah kamu pada firasat orang beriman karena firasatnya itu dicahai oleh Allah. Nah, gitu. Jadi kalau ingin dapat ilham yang baik sebagai dalam usaha, maka harus punya suara hati yang bagus, punya amaliyah agar selalu dalam keterbimbingan. Nah, gitu. Suara hati ya. Suara hati. Kemudian independent will, kemauan ya, pandangan yang independen ya. Dia tidak mau kemudian hanya sekedar pengikut, tapi dia punya kebiasaan untuk menjadi seorang yang punya kekuatan dalam bertindak secara mandiri, keputusan yang diambil atas dasar kekuatan pertimbangan, keilmuan, wawasan yang cukup ya, tidak sekedar latah-latahan, ikut-ikutan. Iya, dia kuat, dia punya analisis yang bagus pada segala keadaan persoalan. Istilahnya pada persoalan itu tidak latah dia, sekedar mengikuti misalkan ya, atau sekedar kemudian dia mengikuti tren ya, jual ini ikut jual ini, jual itu ikut jual itu, kayaknya bagus deh itu, tanpa analisis SWOT yang bagus ya. Yang keempat, creative imagination ya. Ya tentu dia punya gaya berpikir yang mengarah ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi serta adaptasi yang tepat. Jadi dia punya kreativitas sense ya, ya to solve a problem ya, menyelesaikan masalah, untuk berkembang, untuk punya visi yang jauh ke depan ya, dengan sistem yang terpadu, punya kekuatan untuk beradaptasi ya. Ini orang yang cakap sekali, bukanlah ini adalah orang-orang hebat, pengusaha seperti ini. Iya, maka menjadi pengusaha itu hemat saya, ya, hemat Ustadz itu adalah belajar untuk mendidik jiwa sebenarnya, untuk menjadi pribadi yang tangguh seperti itu. Nah, maka dari itu, dari sekalian, semoga kita dikokohkan hati untuk belajar. Ini bukan sekedar untuk mencari nilai rapat, tapi memang ini berkualitas materi ini. Ya.
Materi kelas 1 materi pendidikan jiwa, kayak gitu ya. Materi pendidikan jiwa. Nah, berikutnya ciri-ciri karakteristik prestatif dan sifat-sifat profil wirausahawan itu. Ya, sebelah kiri adalah percaya diri, yaitu dia tidak tergantung oleh orang lain karena dia percaya akan diri sendiri dan individualisme serta optimisme. Di sini individualisme itu maksudnya bukan dia tidak mengenal orang ya, tapi dia itu punya kekuatan yang kokoh secara pribadi, ya, punya optimisme yang kuat dasarnya untuk bergerak. Ya. Tidak pernah tergantung pada orang lain. Sehingga dia survive, ya, punya harapan besar ketika ada suatu hambatan, dia ada keyakinan penuh bahwa dia insya Allah bisa. Nah, kalau dia ada hambatan, tantangan usaha, yakin dia bisa. Ada keyakinan yang besar di awal. Nah, kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, berorientasi pada tugas dan hasil. Dia mengerti benar akan kebutuhan prestasi. Berorientasi pada laba yang ingin dicapai, tekad kerja keras, dan punya motivasi tinggi. Ya, punya tekad kerja keras dan motivasi yang tinggi. Pokoknya daya agility geraknya luar biasa. Daya gerak pokoknya. Semangat dan semangat intinya. Pribadi yang tangguh. Ini yang benar, pribadi yang tangguh benar ya. Maka jargon Indonesia sekarang dibilang Indonesia tangguh. Lalu padahal sebelumnya saat kerja di 2019 ya, pada 2018 itu sudah sering menggunakan istilah tangguh kepada anak-anak. Ya, platform belajar tangguh ya di matematika itu. Kemudian adalah kepemimpinan. Bertingkah laku seperti pemimpin dia itu dan dapat menerima saran serta kritik dari orang lain. Iya. Leadershipnya bagus dan tentu dia bisa menerima kritik dari saran dari orang lain. Karena apa? Karena dia tidak bekerja sebagai suatu individu, tapi sebagai suatu leader dalam satu sistem. Dimana yang tahu delik-delik paling bawah dari akar usaha itu pun juga adalah karyawannya kadang. Dia hanya tahu secara global. Tentu untuk membuat kebijakan, dia perlu mendengar kadang dari saran dari orang lain atau dari karyawannya. Kayak gitu. Kemudian keorisinilan. Oh, dia pribadi orisinil artinya apa? Mau berinovasi atau kreatif. Ya. Mau inovasi, mau belajar, mau mendengarkan, dan mau mengerti banyak hal tujuannya. Sehingga akan melahirkan inovasi-inovasi harapannya. Nah, dia kemudian fleksibel, serta serba bisa. Dan mengetahui banyak hal. Artinya apa sekalian? Orisinil ini dia karena pembelajar tadi, dia juga mengerti banyak hal. Bukan bisa mengerjakan banyak hal ya, tapi tahu pun itu penting banyak hal. Dia tahu kalau toko ini butuh kanopi sekian, ya butuh depan itu parkiran itu butuh kanopi sekian. Walaupun yang mengeksekusi bukan dia tukang las, tapi kan dia tahu, oh ini biar bagus, biar nyaman, usaha ini biar disenangi orang, dia perlu kanopi di depan, ukuran sekian, perlu kursi yang model begini, perlu desain kayak gini dan sebagainya itu. Nah itulah keorisinilan. Kemudian berorientasi ke masa depan. Apa maksudnya? Pandangan dia adalah ke depan dan perspektif. Dia punya kekuatan yang namanya kekuatan perencanaan, master plan kehidupannya atau master plan usahanya. Dia punya mimpi besar. Iya, jadi kalau dia kemudian di situ suatu misalkan ya bukan usaha tapi kemudian full job time untuk bekerja di suatu yayasan perusahaan, dia tidak sekedar hanya rutinitas berangkat pulang tapi dia penuh bahasanya dream, dia punya mimpi gitu aja lah, punya mimpi ya. Jadi mimpi itu yang mentenagai untuk dia bergerak ya, bukan asal kerja tapi seneng dia kerja karena dia punya mimpi. Terutama motivasi adalah motivasi ibadah dan kemudian dia punya mimpi, semoga ke depan anak saya ada yang juara, semoga anak saya ada yang diterima di kampus terbaik dan seterusnya itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana sih menerapkan karakteristik prestatif itu? Menerapkan karakteristik prestatif. Nah, yang pertama adalah memiliki tekad yang kuat. Jelas, dia harus secara pribadi harus selesai. Tekadnya harus kuat, tadi saya kita bilang. Kemudian tanpa ada paksaan jelas dia, karena dia sudah dewasa sejak awal. Orisinil pribadinya, tidak mengambil kebijakan yang kemudian
atas dasar sekedar dengerin orang lain saja, tapi dia secara pribadi, ya secara pribadi kemudian dia tahu yang menjadi langkahnya, ya karena kita ada bilang dia wawasannya sangat luas. Berikutnya adalah mawas diri dan bertekad bulat untuk berusaha maju. Ya. Tadi ada jiwa muhasabah, evaluasinya, dan tekadnya kokoh ingin maju gitu loh ya, ingin maju. Tekadnya kuat tanpa ada paksaan, kemudian dia berevaluasi dan kemudian dalam tujuan untuk berusaha maju. Pun ketika yang ketiga adalah ketika ada ya hambatan, dia punya gagasan bahwa berpikir ada kemungkinan gagal itu, tetapi tidak gentar, tidak mundur kemudian. Karena kemungkinan gagal itu di mana-mana ada kemungkinan gagal itu, tapi dia mau melawan keraguan-raguan, melawan ketidakpastian itu. Dia mau mencoba. Dia mau mencoba. Nah, yang berikutnya adalah ingin maju atau mandiri walaupun tahu akan adanya resiko yang cukup tinggi. Kalau sudah terjun di dunia usaha, resiko cukup tinggi itu ada. Beda sama karyawan ya sebenarnya. Resiko cukup tinggi itu ada karena dia sudah memutuskan diri untuk jadi pelaksana, ya, penanggung jawab, kemudian dari semua sistem itu dia adalah orang yang kemudian sentral, mempertanggungjawabkan semuanya. Iya, dia pengusaha, beda sama karyawan, resiko lebih rendah. Nah, jadi ini pentingnya sikap karakteristik prestatif ini adalah dia menyadari bahwa ketika resiko tinggi itu ya dia tetap menjadi orang yang mau maju, ya, mau berusaha, mau kokoh. Yang terakhir adalah dia berpikir positif ya karena ingin berkreasi. Iya, dia merasa ada hal-hal yang kemudian bisa dia perjuangkan dengan kreativitas yang kita akan memudahkan mencapai hasil. Luasnya wawasan itu penting sekali. Luasnya wawasan bagi seorang pengusaha. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri prinsip kerja prestatif. Ya, ciri-ciri prinsip kerja ya, bisa kemudian cermati ya dari nomor 1 sampai 10 ya. Karakter-karakter ya positif membangun diri dan kehidupannya. Pertama, dia adalah seorang yang punya kerja keras, rajin kerja keras, rajin dan kerja keras, atau rajin atau kerja keras. Kalau dia di asrama ya biasanya kadang seneng nyapu gitu aja, atau cinta kebersihan lah, hal sederhananya. Itu contoh pribadi yang rajin. Hal sederhana gitu bisa diamati dari kayak gitu. Berikutnya adalah pengabdian, dedikasi. Dia tidak hanya mikir aku dapat apa dalam suatu instrumen sistem itu, tapi kalau dia belajar dari seorang karyawan atau full time job, dia memikirkan apa yang bisa aku perbuat atau apa dedikasiku, karyaku untuk yayasanku atau untuk perusahaanku atau untuk tempatku kerja ini. Dia pengabdian, walaupun dia dibayar berdasarkan kekuatan dan kinerjanya. Tapi dia tuh mikirnya itu apa yang bisa aku berikan, apa karya yang ingin aku berikan untuk sekolahku, atau yayasanku, atau organisasiku, atau perusahaanku itu ya. Itu adalah keutuhan watak. Secara pribadi harapannya selesai, secara akhlak itu dia itu secara lisan, hati dan perbuatan harapannya adalah sama, berintegritas, ya, berintegritas, tidak menjadi penjilat, ya, karakter busuk lah. Tapi dia kemudian yang luar biasa, ya, berintegritas, ya. Rasa tanggung jawab yang keempat, responsibleness, ya, tanggung jawab tinggi. Dia punya tanggung jawab, punya rasa tanggung jawab. Oh, aku udah diamanai, ini aku harus semangat, ya, aku harus membuat karya, aku harus membuat kreativitas. Semangatnya gitulah. Berarti kalau dia dikasih amanah, dia ingin berbuat karena merasa ini tanggung jawab. Yang kedua adalah kehati-hatian, ya, carefulness, ya. Ini kalau nggak ada kehati-hatian bahaya nih pengusaha ini kalau nggak kehati-hatian. Karyawannya masang kabel telepon, ya, kurang ada briefing kehati-hatian, ya, kabeling lawar ya terang orang lewat, anak kecil lewat tak terduga misalkan.
atau prinsip-prinsip kerja atau prinsip-prinsip keadaan kerja tidak diperhatikan misalnya. Atau pengusaha kelapa metik-metik karyawannya, tidak ada yang jaga jalan waktu ada kendaraan lewat, kelapanya gelinding di jalan raya, ada kendaraan jatuh. Mending kalau jatuh, kalau ketabrak truk, ya misalkan mengerikan sekali, kendaraan jatuh, kendaraan jatuh, kemudian ketabrak truk, oh bahaya. Kita tidak mengatakan yang mengerikan, tapi ini contoh kehati-hatian itu penting. SOP keselamatan kerja atau memperhatikan suatu karyawan atau kemudian sistem itu berjalan dengan lancar, ya tidak mengganggu keselamatan orang lain, itu perlu namanya kehati-hatian. Yang kedua adalah keserbabisaan. Nah, atau tadi kami katakan serba bisa atau banyak hal yang dia tahu, versatility, ya. Aslinya itu tidak melaksanakan tadi secara detail ke banyak hal, bukan, tapi dia mengerti secara grand design itu usahanya begini. Ini butuh kandang ukuran segini, yang eksekusi Pak Tukang. Ini butuh begini, ini butuh kerjasama ini. Ini yang eksekusi dia, ini butuh ini. Dia punya grand design, tahu master plan usahanya. Ya. Master grand, dia tahu secara keseluruhan ya grand design usahanya gitu loh ya, kayak gitu. Kemudian daya pembaruan, nah ini fasenya luar biasa. Untuk mengikuti tadi loh bahasanya. Daya pembaruannya itu dia semangat, daya istirahatnya itu dia ingin berkembang. Kalau tadi wawasannya luas, dia mau berliterasi, mau berkembang, sehingga punya daya pembaruan yang kuat, agar bisa mengikuti keadaan yang sedang destruktif ini. Ya, berikutnya adalah semangat kerjasama, penting ini. Dia kemudian bisa berkomunikasi kalau kayak gini caranya ya. Karena kalau pengusaha tidak bisa punya semangat kerja yang bagus ya bahaya. Semangat kerjasama itu kalau nggak bisa semangat kerjasama, alias tentu dia memilih ya karena dia mengotaskan dirinya agar dapat relasi yang bagus juga. Kemudian dia mampu bekerja sama, menjaga kebijaksanaan dalam suatu kerjasama. Dalam artian kritis juga ya. Ya, kooperatif ini penting agar dia mampu menjalankan sistem yang kadang bisa dikerjakan sendiri. Yang kesembilan adalah hasrat untuk belajar ya, dan kemahiran. Ini terkait dengan nomor 6 tujuannya. Iya, dia punya hasrat ya. Eagerness to learn beside skillfulness ya. The skillfulness. Jadi luar biasa. Dia hasrat untuk ingin tahunya, hasrat ingin berkembangnya tinggi. Ditemu dengan cara belajar intinya ya. Yang terakhir adalah nomor 10 menerapkan perilaku kerja prestatif. Ya, habis dari semua itu ya berusaha menerapkan. Nah, berusaha sungguh-sungguh agar Allah bimbing, Allah lancarkan usahanya gitu ya. Nah, berikutnya. Nah ini bagian terakhir ya dari materi kita adalah melihat perilaku kerja prestatif. Ya. Melihat perilaku kerja prestatif. Ya, di sana ada kerja keras, ada kerja mawas diri atau rasa emosional yang bagus. Yang ketiga ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas dan kerja tuntas. Ya. Ini suatu komponen ya perilaku kerja yang harus terintegrasi, harapannya terintegrasi dalam kehidupan kita. Kalian sebagai siswa, kalian sebagai santri, ya, bagaimana kerja kerasnya sebagai santri. Lihat, kerja keras berarti bekerja dan menggunakan sumber daya secara optimal. Ya, dia mau menggunakan pikirannya, menggunakan perasaan, menggunakan waktu, bahan, dana atau alat. Ya, kerja keras. Iya, dia kalau hujan pun ya, berarti kalau pembelajar, dia hujan, masih semangat atau mau tidur. Ya, kalau pembelajar sejati, talib sejati yang bekerja keras sebagai tanggung jawabnya, sebagai seorang talib, hujan pun tetap semangat ke sekolah. Ya, karena tahu gurunya pun dia pikirannya bagus, pikirannya luas, punya awas diri, ketajaman hati yang luar biasa. Oh, awas aja dari Gunung Kidul semangat. Apalagi saya cuma dari asrama kayak gitu. Nah, saya kerja keras soal nelayan ya, luar biasa berangkat tanpa mengenal waktu malam siang kalau mau hujan mau panas dia tetap kalau sedang pun tetap berangkat. Nah, luar biasa itu. Kata kunci adalah tangguh melintasi beberapa kondisi. Ya, nah dia.
Kerja mawas diri, lah ini penting. Menggunakan rasa emosional yang bagus, artinya apa? Ya, dalam mengambil suatu tindakan, dia tidak boleh terpancing oleh suasana atau kritikan ataupun pujian pribadi yang kokoh tadi. Ya, sebelum bertindak, dipikirkan dia dengan matang keputusan apa yang akan diambil. Ya, karena itu, sikap kehati-hatian ini merupakan ya hal yang perlu diterapkan agar tidak mudah terjebak pada kesalahan yang sama. Ingat ya, beda orang pintar dengan orang cerdas. Orang pintar adalah orang yang belajar dari kesalahan. Tapi orang cerdas adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain agar tidak terjadi pada dirinya. Nah, beda ya, Masya Allah. Bukan orang yang atau minum obat apa atau orang yang minum produk anti masuk angin. Bukan, orang cerdas itu ya adalah orang yang kemudian belajar dari kesalahan orang lain. Sederhananya kalau ada masalah di rumah tangga ya tidak mudah tergesa-gesa, malah dibawa ke kantor, ikut marah-marahi orang, marah-marahi karyawan gara-gara marah-marahi santri misalnya ya. Di rumah ada hambatan kecil dalam keluarga itu. Begitulah kerja cerdas. Ya. Setelah kerja keras, kemudian kerja yang awas diri, menggunakan emosional yang bagus, dia punya kerja cerdas. Kalau dia target 100, sedangkan kekuatannya hanya 50 tadi, bahkan sudah digunakan semaksimal mungkin dalam mencapai 60 misalkan. Tapi kadang kita pengen dapat hasil yang 100 loh. Kerja kita, energi kita sampai 50 pada. Ya harus sangat cerdas. Geser tumpu ya, ini kalau ini timbangan ya. Ini timbangan. Kita ada seimbang 50 targetnya. Udah kerja 100. Berat sekali ya. Nah, biar seimbang kita jadikan geser tumpunya di sini. Set. Dekatkan. Nah, seimbang menggeser tumpu adalah bagian kecerdasan. Bagaimana cara kerja cerdas? Ya banyak. Ya, menggunakan kalau di fisika menggunakan perangkat sederhana. Kalau di kita, di perusahaan kita, kalau di usaha kita, kreativitas bisa melibatkan karyawan udah mulai bertumbuh. Kalau apa dikasihkan sendiri, udah besar melibatkan karyawan, ya, promosi yang bagus. Iya misalkan, atau kemudian agar tidak gampang rugi, programnya by order ya. Oh, bisa. By order ya misalkan, tidak serta-merta dengan kesibukan tertentu kita nggak mungkin bisa misalkan memasarkan semua produk ini, padahal produk ini basi, bisa basi dalam sehari, maka pre-order membuatnya misalkan, pre-order dan seterusnya gitu. Jadi pekerja, nah kalau di sini contoh bekerja dalam bekerja menggunakan konsep keilmuan, ya. Misalnya penggunaan teknologi yang tepat, konsep hitung matematika yang bagus, atau bahasa global, atau bernegosiasi yang bagus kemampuannya, diplomat ulung, dengan mengambil keputusan yang sangat berat atau melibatkan beberapa kolega, maka kemungkinan kuat dia bisa mendapatkan kalau proyek atau kalau kemudian usaha yang bisa dipercaya, dia harus bisa bernegosiasi dengan bagus. Itu dengan berkomunikasi dan mengolah informasi. Komunikasi yang bagus, keluar dengan baik informasi. Berikutnya adalah kerja ikhlas. Jadi ini penting sekali kadang ya. Ini pada tenaga langit ini, tenaga langit ini. Karena kalau kita menghadapkan semata-mata hanya balasan materi saja dalam kita bekerja, dalam kita sebagai pembisnis atau karyawan, kadang capek sekali ya. Tapi ada harapan besar. Kalau kita bekerja dengan ihsan dan berkualitas, kita akan dapatkan pahala atau kemudian kasih sayang dari Tuhan Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlasan itu kadang yang membuat kita kembali berenergi, kembali termotivasi, kembali bertenaga. Kerja ikhlas ini yang mendidik kita dalam kemudian spiritual, mendidik kita dalam kemudian kekuatan, ya kekuatan yang kemudian kembali mentenagai kita untuk bergerak. Ya. Setelah kita lelah kemudian, iya. Jadi kadang ya ada hambatan, kadang ada usaha yang tidak sesuai harapan. Ya harapannya karena kita niatnya udah bagus, suasananya bagus, keimanannya bagus, semoga sejauh kita mempersiapkan semua sebagai ibadah seperti itu. Terakhir adalah kerja tuntas. Ini adalah kekuatan visi kalau boleh kami bilang, karena dia punya gagasan, ya, punya harapan, karena atas dasar tahu grand design usahanya.
grand design mimpi perusahaannya atau mimpi dia bekerja sebagai karyawan. Dia tahu mimpi yayasannya, dia tahu target sekolahnya. Maka sebagai seorang yang memiliki perilaku kerja prestatif, dia berusaha untuk kerja tuntas. Dia ingin menjadi yang Masya Allah terbaik. Dia akan menjadi Masya Allah orang yang termasuk berkualitas di tempat itu. Iya, iya. Karena dia punya perilaku kerja prestatif tadi. Nah, mulai dari, oh Masya Allah, dia itu kalau tahu grand design itu dia tahu dari hulu sampai hilirnya. Itu kalau tahu grand design. Terus saya itu tahu dari hulu sampai hilirnya. Jadi kalau dia pengusaha konveksi, dia bisa mengorganisasikan usahanya dengan baik, mulai dari membuat sarana konveksi itu, dari laut konveksi sampai peralatan yang dibutuhkan, proses produksinya, strategi pemasarannya, sampai kemungkinan kerugian sampai mendapatkan hasil yang diharapkan seperti itu. Nah, mungkin itu dia yang bisa kami bahas, Ustaz Jalal bahas. Semoga bermanfaat untuk sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.